Shalom saudara dan saudari, dalam Alkitab berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara-saudari, mari kita berdiri bersama dan mulakan kebaktian kita. Kita mulakan dengan salam. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya! Semua tepuk tangan sama-sama. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita.
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini dipetik daripada Ezra pasal 5 ayat 1 hingga 5 dan Ezra pasal 6 ayat 13 hingga 18. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat
terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Seltiel dan Yosua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati dari daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Shetar Boznai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini?" Lalu katanya pula kepada mereka, "Siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini?" Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Shetar Boznai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah, Israel, dan menurut perintah Koresh, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai yang ada tertulis di dalam kitab Musa. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian secara atas talian pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami ingin menaikkan segala pujian, segala penghormatan, segala ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau membolehkan kami untuk menyembah-Mu bersama pada pagi ini. Bapa di sorga, berbicara kepada setiap kami. Bukalah mata rohani kami, bukalah telinga rohani kami, dan mampukan kami untuk menangkap isi hati Tuhan. Dan bantulah kami untuk dapat meresap di dalam kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk hidup di dalam kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi, pada pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita yang berdasarkan kitab Izra, dan seperti yang kita dimaklumkan beberapa minggu yang lepas bahwa di dalam pembelajaran kita, ketika kita membaca dan merenungkan bersama kitab Izra, kitab ini perlu dibaca dan dipelajari bersama-sama dengan kitab Nehemia dan beberapa kitab yang lain, misalnya kitab Hagai, Zakaria, Maliaki, dan sebagai tambahan juga kitab Esther
Nah, izinkan saya untuk mengajak kita untuk mengimbas kembali. Kalau kita perhatikan beberapa minggu yang lepas, kita difahamkan bahwa umat Allah kembali semula ke tanah air mereka. Dan ketika mereka kembali semula ke tanah air mereka, kita difahamkan berdasarkan kitab Ezra dan kitab Nehemia, sekurang-kurangnya ada 2 perkara yang sangat penting yang mereka bina, yaitu mereka membina kembali rumah Tuhan, dan pada masa yang berikutnya mereka membina kembali tembok kota Yerusalem. Dan kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang keempat, kita difahamkan bahwa umat Allah menghadapi halangan-halangan atau hambatan-hambatan rohani dalam rangka membina kembali rumah Allah dan tembok kota Yerusalem. Hambatan-hambatan tersebut adalah merupakan hambatan dari segi dalaman dan juga hambatan dari segi luaran yang datangnya daripada musuh-musuh yang ada di sekeliling mereka. Nah, dengan izin Tuhan, pada pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, dan pada pagi ini kita akan melihat bersama satu lagi bahagian, yaitu pasal yang kelima sehingga pasal yang ketujuh yang berbicara tentang menembusi badai iman. Pertanyaan, bagaimanakah kita boleh menembusi badai iman? Dan sekurang-kurangnya ada beberapa perkara yang menjadi panduan kita bersama pada pagi ini. Yang pertama, jangan takut, tetap percaya. Mari kita lihat bersama di dalam kitab Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-14. Dalam bahagian ini kita akan melihat Nehemia sebagai contoh atau teladan. Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-14. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Jika kita perhatikan terjemahan yang lain, khususnya dalam terjemahan bahasa Malaysia, frasa ku amati semuanya merujuk kepada satu situasi di mana Nehemia melihat ataupun nampak kegelisahan yang dialami oleh rakan-rakan sesamanya yang turut serta di dalam pembangunan. Dan disebabkan oleh situasi itu, kita difahamkan bahwa Nehemia memberikan satu dorongan kepada mereka supaya tidak takut atau tetap percaya kepada Tuhan. Dan di sini dia mengutip firman Tuhan dengan mengatakan, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan saudara dan saudari, pernahkah kita mengalami satu situasi di mana kita merasa takut di dalam kehidupan kita? Tidak kira dalam konteks kehidupan pribadi, dalam konteks kehidupan keluarga kita, atau dalam konteks pelayanan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya tidak berasa takut, tetapi tetap percaya kepada Tuhan dengan mempercayai firman Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang maha besar dan dahsyat, Tuhan yang dapat dipercayai. Amin. Yang berikutnya di dalam Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-9. Di sini Nehemia bukan sahaja memberikan teladan dalam hal percaya kepada firman Allah, tetapi juga dikatakan, tetapi kami berdoa kepada
Allah kami. Saya ulangi, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Dan bukan itu sahaja, dikatakan juga dan mengadakan penjagaan siang dan malam. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka mengadakan pengawalan, penjagaan dan pengawalan terhadap siapa? Terhadap musuh-musuh mereka, karena adanya kemungkinan musuh-musuh mereka menyerang mereka. Jadi mereka berdoa, mereka percaya kepada firman Allah, mereka berdoa, tetapi pada masa yang sama mereka mengadakan penjagaan. Mereka mengadakan penjagaan baik pada waktu siang maupun pada waktu malam. Nah, ini sama dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita mengimbas kembali ucapan Yesus di dalam kitab Injil, Yesus juga pernah mengatakan seperti ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Jadi hal yang sama kita praktikkan di dalam kehidupan rohani kita. Kita berdoa, pada masa yang sama kita berjaga-jaga terhadap serangan musuh rohani kita dan juga pencobaan. Nah, yang seterusnya, firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita supaya jangan berhenti, terus maju. Di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 mengatakan, lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Nah, saya mendorong saudara-saudari untuk melihat dan membaca bukan setakat ayat yang ketiga, tetapi baca ayat-ayat yang sebelumnya untuk mendapat gambaran keseluruhan tentang ayat ini. Nah, di sini kita difahamkan bahwa pada waktu pekerjaan pembinaan hampir selesai, dikatakan bahwa musuh-musuh coba untuk mengalihkan tumpuan Nehemia dan mereka mengirimkan utusan seolah-olah mereka hendak bertamu dan mengadakan perundingan dengan Nehemia. Tetapi Nehemia menyadari bahwa ini adalah tipu muslihat daripada musuh-musuh mereka. Tujuan mereka itu adalah untuk mengalihkan tumpuannya supaya pekerjaan Tuhan yang dilakukan pada waktu itu terhenti. Tetapi inilah jawaban Nehemia. Dia mengatakan bahwa aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Dalam perkataan yang lain, dia menolak segala gangguan daripada musuh-musuh mereka dan terus memberikan tumpuan terhadap pekerjaan besar yang Tuhan percayakan. Amin. Kadang-kadang di dalam perjalanan iman kita, ada masanya kita juga mengalami gangguan-gangguan tertentu yang coba untuk mengalihkan tumpuan kita. Tetapi kita harus belajar seperti Nehemia, menolak segala macam gangguan-gangguan dan terus berfokus kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan iman yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Dan seterusnya di dalam kitab Ezra pasal 5 ayat yang kedua, kita kembali ke kitab Ezra. Dalam kitab Ezra pasal yang kedua, ini bercakap tentang kualitas sebagai satu pasukan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Apakah kualitas itu? Tidak lain dan tidak bukan, itu bercakap tentang roh kesatuan. Dalam Ezra pasal 5 ayat 2 dikatakan, pada waktu itu mulailah Zerubabil
bin Siltil dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Nah, dalam bahagian ini berbicara tentang pembinaan rumah Allah. Saya ulangi, pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Siltil dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Perhatikan yang berikutnya. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa di dalam melakukan pekerjaan pembinaan, mereka didampingi ataupun mereka disertai, dan dikatakan juga mereka dibantu oleh nabi-nabi Allah. Nabi-nabi Allah di sini merujuk kepada orang-orang yang turut serta ataupun mewakili satu kumpulan orang yang turut serta bekerja bersama-sama, bersatu hati di dalam melakukan pekerjaan pembinaan. Jadi ini bercakap tentang kesatuan. Jadi jangan berhenti, terus maju, terus memberikan tumpuan terhadap pekerjaan Tuhan, dan dalam masa yang sama bersatu hati, bekerja bersama-sama, dan bersatu sebagai satu pasukan, sebagai satu keluarga, sebagai satu keluarga gereja melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, yang berikutnya, setelah semua ini, apakah yang harus kita lakukan? Yang ketiga berbicara tentang pandang ke atas, karena Tuhan menyertai kita. Di dalam kitab Ezra pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan, tetapi mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Nah, jika kita memperhatikan keseluruhan pasal yang kelima, kita mendapati bahwa rupa-rupanya masih ada satu kumpulan pembesar yang memperhatikan gerak-geri orang-orang yang melakukan kerja-kerja pembinaan dalam konteks pembinaan rumah Tuhan. Tetapi pada waktu mereka memperhatikan gerak-geri ini, rupa-rupanya di sini dikatakan mata Allah atau mata Tuhan mengamati, atau dalam perkataan lain Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan memperhatikan orang-orang yang melakukan pekerjaan ini. Nah, ini berarti bahwa Tuhan menyertai mereka di dalam usaha mereka melakukan kerja-kerja pembinaan. Oleh sebab itu kita dapat melihat dalam bagian yang terakhir di ayat 5 ini dikatakan bahwa mereka tidak dipaksa berhenti. Walaupun gerak-geri mereka diperhatikan, tetapi mereka tidak dipaksa berhenti. Dan kalau kita lihat seterusnya di dalam pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, tetapi kita akan membaca beberapa bahagian sahaja. Dikatakan, sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Di situ didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Jadi saudara dan saudari, Tuhan bukan hanya melihat dan memperhatikan, tetapi Tuhan juga turut bercampur tangan sehingga mereka dibenarkan untuk meneruskan pekerjaan pembinaan. Dan akhir sekali di dalam kitab Ezra pasal yang ke-7, dalam ayat 27, dalam ayat 28b dikatakan, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem.
maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Amin. Jadi saudara dan saudari, Tuhan memperhatikan, Tuhan bercampur tangan, Tuhan juga yang memastikan sehingga pekerjaan itu diselesaikan dari awal sampai akhir. Amin. Izinkan saya untuk menyimpulkan kembali pembelajaran kita pada pagi ini. Bagaimanakah kita boleh menembusi badai iman? Yang pertama, firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita supaya jangan takut. Yang kedua, kita diberikan nasihat supaya jangan berhenti. Kita harus terus maju, kita harus memiliki fokus, kita harus memiliki kesatuan. Dan yang terakhir sekali, kita harus terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan bercampur tangan di dalam segala perkara. Tuhan jugalah yang memastikan kesudahannya dari awal sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan ketika kami berhadapan dengan badai kehidupan, ketika kami berhadapan dengan badai iman. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami kunci, rahasia bagaimana kami boleh mengalami penerobosan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan dorongan kepada kami supaya kami tetap percaya, tidak merasa takut, tetap maju dan mengarahkan tumpuan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa karena lebih daripada itu, Engkau memberikan sebuah janji yang indah kepada kami, yaitu janji tentang penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang sentiasa memperhatikan kami. Engkau adalah Tuhan yang sentiasa bercampur tangan di dalam segala bidang kehidupan kami. Dan Engkau juga adalah Tuhan yang memastikan semuanya berjalan seturut kehendak-Mu dari awal sampai akhir, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dan disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, pada saat ini adalah saat doa syafaat.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama, nanti saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, pagi hari ini sekali lagi kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami ingin menaikkan segala ucapan syukur kami, penghormatan kami kepadamu Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kami dapat terus bersama-sama di dalam ibadah kami dan kami dapat berdoa untuk beberapa perkara. Kami ingin berdoa untuk negara kami Malaysia, dan pada pagi hari ini Bapa, kami ingin berdoa khusus untuk negeri Perlis, dan kami ingin mengangkat barisan pihak pemerintah ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau sendiri yang mengaruniakan mereka hikmat bahkan juga kemampuan untuk mereka mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat di negeri Perlis ini. Bahkan Tuhan, biarlah Engkau juga memampukan mereka agar mereka dapat bekerja sama untuk membangun negeri Perlis. Kami juga ingin turut berdoa untuk seluruh rakyat di negeri ini ya Bapa, yang menganut berbagai kepercayaan, bahkan yang terdiri daripada berbilang suku bangsa dan latar belakang. Kami berdoa kiranya mereka juga akan turut sama mengalami anugerah, keselamatan dan rahmat Tuhan. Bapa di sorga, kami ingin terus berdoa untuk Diosis Sabah, khususnya untuk Desert Stream, dan kami ingin berdoa untuk Kenneth Tien. Kiranya Bapa, Engkau terus menyertai mereka, bahkan barisan para pemimpin, agar mereka terus diurapi dan dimampukan untuk membawa gereja Tuhan di dalam menggenapi panggilan dan destinimu ya Bapa. Bapa di sorga, berkati agar rencana Tuhan, bahkan isi hatimu ya Bapa, dapat disampaikan kepada seluruh jemaatmu. Kami ingin berdoa untuk seluruh jemaat, agar mereka juga akan terus bertumbuh dan menjadi matang dan berhasil di dalam perjalanan iman mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus mengingati Gereja Anglican Indah, khususnya untuk warga emas di gereja kami, dan kami ingin berdoa Bapa, menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa, Engkau terus memberkati mereka dan melindungi mereka. Berikan mereka hikmat ya Bapa, agar mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga mereka, bahkan bagi gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati kesehatan mereka, bahkan berkatilah iman mereka, agar di saat mereka sudah usia mereka yang sudah tua, kiranya Tuhan, mereka akan terus bersandar berharap penuh kepada Tuhan, dan mereka akan terus menyerahkan seluruhnya kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Amin. Pengakuan dosa. Mari kita akui dosa kita bersama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain dalam tubuh Kristus. Saudara dan saudari, damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu dan beserta kamu juga. Dan pada saat ini mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga.
Sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku. Amin. Kita istiharkan bersama. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba Allah. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati bagi kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Shalom saudara dan saudari, pada saat ini bagi ketua keluarga di rumah masing-masing, Anda boleh mengedakan perjamuan kudus kepada ahli-ahli keluarga Anda yang sudah ditetapkan. Doa Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati
untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Kita menerima berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita. Come on, go, go. Come on, sing. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebukit pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Here we go. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dapat menjadi Tuhanku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, bersedia ku besar di dalam-Mu. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebukit pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah ku